Bab 611 silakan. Melihat ekspresi para raja perang di layar, nada bicara Jonathan tetap cuek. Kurasa kalian semua tahu bahwa Wilbur dan aku sama-sama berasal dari lembah para elit. Tempat itu adalah tanah suci bagi semua prajurit di Canaya. Para prajurit elit dari seluruh negeri akan mendapat kesempatan untuk bertarung dengan prajurit elit lainnya. Beberapa yang hebat seperti Wilbur akan direkrut oleh Yaleviu. Saya tidak dapat membuat lembah elit lagi, tetapi saya telah merekrut beberapa tentara selama pertempuran selama ini. Semua prajurit ini memenuhi syarat untuk berkultivasi, dan mereka adalah prototipe pasukan khusus kegelapan. Saya telah mengembangkan pasukan khusus kegelapan selama 2 tahun. Saya berharap ketika saya ingin melawan keluarga terhormat suatu hari nanti, kantor Asura juga akan memiliki pembudidaya sendiri. Sekarang, dengan ini saya mengeluarkan perintah pertama untuk pasukan khusus kegelapan yang telah terbengkalai selama 2 tahun di depan kalian semua. Dalam 24 jam, saya akan berpartisipasi dalam serangan terhadap 600 orang yang tersisa di penjara Crimson Utara. Saya ingin mereka semua dibunuh. Iya Pak, mereka berempat menjawab serempak. Saat berikutnya, keempat layar berkedip dan kembali diam. Karl berdiri dan menatap Jonathan dengan mata melebar. Jonathan, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika aku tahu ini lebih awal, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tahu ini lebih awal? Karl, jangan lupa bahwa akulah yang membangun kantor Asura. Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda tentang semua yang saya lakukan? Jonathan bertanya ringan. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat Hades dan yang lainnya. Pertandingan di Canaya ini bukanlah permainan antara dua pihak. Ini melibatkan keluarga terhormat, sekte, Yaleviu, kantor Asura, dan negara tetangga lainnya. Di antara kekuatan-kekuatan ini, keluarga terhormat agak rumit, sedangkan Yoshua dan Wilbur dari Yaleviu memiliki hubungan yang halus. Sekte tersebut masih tersembunyi untuk saat ini, dan kantor Asura bersifat monolitik. Kantor Asura kurang berpengalaman dibandingkan dengan pasukan lain. Saya telah berpikir bahwa kita perlu melakukan lebih banyak persiapan. Karena Karl ingin bergabung dalam permainan sekarang, saya tidak punya pilihan selain melanjutkan. Karl, mulai sekarang, tidak akan ada Pangeran Diowli di kantor Asura, dan tentara timur tidak lagi berada di bawah komandomu. Aku tidak akan berhenti sampai kau mati. Setelah Jonathan menyelesaikan kalimatnya, dia sedikit mengangguk ke Harry di sebelahnya. Sinyal Karl terputus, hanya menyisakan Hades dan 6 orang lainnya di layar. Jonathan bersandar di kursi dengan lelah. Siapa yang mengambil alih komando Dorian? Tunjukkan wajahmu. Kemudian, di layar ketiga, seorang pria parubaya dengan wajah lelah dan janggut tidak rata berdiri di samping Dorian yang tidak sadarkan diri masuk ke kamera. Itu Hayes. Hanya dalam 3 hari, Hayes yang dulunya gemuk telah kehilangan begitu banyak berat badan. Berdiri di bawah kamera, Hayes sedikit tersendat. Goldstein, maaf, aku tidak berhasil mempertahankan penjara Crimson Utara. Aku tidak tertarik mendengar permintaan maafmu. Saya hanya ingin mengetahui situasi pasukan Misona, kata Jonathan enteng. Ya, Tuan Goldstein, Hayes berkata dengan suara rendah. Ada total 11.381 korban di antara para penjaga di penjara Crimson Utara. Tentara Misona kehilangan perbekalan lanjutannya dan dikejar oleh tentara wilayah barat, dengan 39.781 korban dan 52.908 sisa pasukan tempur. Dengan laporan terus-menerus dari serangkaian angka, suara Hayes tercekat, dan dia tidak bisa melanjutkan pada akhirnya. Jonathan sedikit mengernyit. Harimau, lihat dirimu sendiri. Seperti apa penampilanmu sekarang? Pernahkah Anda melihat orang mati? Atau apakah Anda tidak pernah membunuh satu jiwa pun? Anda sekarang adalah panglima tertinggi. Angka-angka ini seharusnya hanya menjadi angka bagi Anda. Jika Anda terus bertindak seperti ini, saya akan segera mencopot Anda dari posisi itu. Seseorang yang tidak cukup tenang hanya bisa menjadi prajurit yang pertama menyerang, tetapi dia tidak bisa menjadi panglima tertinggi yang merupakan otak tentara. Ya, saya mengerti, Tuan Goldstein. Hayes menarik napas dalam-dalam dan menahan air matanya. Jonathan mengangguk kecil. Tiger, Anda kehabisan peluang dari Lumonberg ke Misona. Ngomong-ngomong, aku butuh alasan. Alasan Anda memerintahkan pembantaian lebih dari 20.000 tahanan. Saya pikir mereka harus dibunuh. Jawab Hayes tanpa ragu-ragu.
Mehem, jawab Jonathan singkat. Sama seperti 50.000 syuhada, nyawa 20.000 terpidana mati itu tidak ada artinya bagi Yonatan. Katakan padaku arah tentara wilayah barat saat ini. Mereka sekarang 300 mil jauhnya dari wilayah Canayan dan sedang berkemah di dekat benteng Kalindor, kata Hayes dengan gigi terkatup. Jonathan menoleh untuk melihat Kane dan Jeremy. Dengan keputusan Asura, tentara Susona di bawah Raja Petir, Kane dan tentara Zaidam di bawah Raja Perang Barat, Jeremy masing-masing mengirim 70.000 tentara dan bertemu tentara Misona di Misona. Legiun Yalegard di bawah Raja Sanguin, Andi mengirim semua perbekalan ke penjara Crimson Utara dalam waktu 12 jam. Sedangkan untuk serangan tambahan jarak jauh, tentara timur di bawah Pangeran Diouli. Jonathan tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke layar ke-8 milik Karl. Layarnya gelap sekarang. Hades akan bertanggung jawab atas hal-hal lain. Saya ingin semua 30.000 orang dari wilayah barat yang memasuki Canaya tidak kembali ke wilayah barat. Memahami? Iya Pak, Hades dan 4 lainnya menanggapi dengan keras. Dengan kembalinya Jonathan, situasi di Canaya berubah lagi. Itu akan menjadi malam tanpa tidur. Di kamar mandi, air hangat tak henti-hentinya membasuh tubuh Jonathan, namun tak mampu menghilangkan rasa lelahnya. Pasukan khusus kegelapan diekspos terlalu dini, dan itu tidak menguntungkan untuk rencana masa depannya. Namun, sejak Karl mengkhianati kantor Asura, Jonathan harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, Hades dan yang lainnya mungkin ragu. Pikiran manusia adalah hal yang paling tidak terduga di dunia. Munculnya pasukan khusus kegelapan tidak hanya akan menjaga stabilitas tetapi juga mengguncangnya. Setelah mengeringkan tubuhnya dan berganti pakaian bersih, Jonathan tidak kembali ke kamar Josephine. Saat itu lewat tengah malam, dan Josephine sudah tertidur. Pikiran Jonathan berantakan sekarang, dan dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia datang ke kamar tamu di lantai 3 dan berbaring di tempat tidur. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di benaknya. Seluruh Canaya berada dalam kekacauan total dengan kekuatan dari mana-mana mencoba bergabung untuk mendapatkan keuntungan dalam kekacauan itu. Semua orang mengerti bahwa orang yang mengulurkan tangannya lebih dulu pasti akan mati dengan cara yang paling buruk. Namun, dalam menghadapi godaan, berapa banyak dari mereka yang bisa menolak? Semua orang sudah siap dan tergoda untuk bergerak. Pertandingan akan segera dimulai. Jonathan tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke samping tempat tidur. Ada pedang panjang tergeletak di atas meja samping tempat tidur, dan lampu hijau redup menyala di atasnya. Itu adalah pedang surga. Saat dia mengingat penglihatan yang dia lihat ketika lampu hijau menyala terakhir kali, dia mengulurkan tangannya dan memegang pedang dengan kuat di tangannya. Bab 612 Aku sudah menunggu lama. Saat Jonathan melingkarkan tangannya di pedang surga, raungan keras mulai terdengar di telinganya. Raungan itu begitu keras hingga awan hampir tertiup angin, dan Jonathan melihat ke arah suara itu. Seekor binatang raksasa keluar dari kabut. Lari. Pada suatu saat, para pembudidaya yang melarikan diri telah mengepung Jonathan. Jangan hanya berdiri di sana. Kamu akan mati. Salah satu berteriak ketika mereka berlari melewati Jonathan. Saat binatang itu mendekatinya, Jonathan akhirnya melihat dengan jelas penampakannya. Ternyata, itu adalah kera purba raksasa berlengan 6. Jonathan membeku saat mengangkat kepalanya untuk melihat kera purba yang tingginya lebih dari 330 meter. Itu memiliki taring besar dan mata merah. Setiap kali bernafas, gelombang energi spiritual yang berfluktuasi yang dihasilkan mirip dengan serangan pamungkas seorang kultivator di alam Grandmaster. Saat itu, kaki seukuran gunung kera purba itu jatuh ke tanah. Angin berhembus mengikuti gerakan kera, tapi Jonathan tetap di tempatnya, sepertinya tidak berniat menghindarinya. Bagaimana saya akan membela diri terhadap sesuatu seperti ini? Mungkin kematian adalah takdirku. Jonathan perlahan menutup matanya saat dia melihat kaki besar itu turun. Dia sudah menyerah untuk melawan. Saat itu, seseorang mengejek dari belakangnya. Cacat. Mendengar itu, Jonathan berbalik untuk melihat ke belakang. Sesosok, seorang pemuda, telah melompat ke langit dengan pedang di tangannya. Kematian tidak bisa dihindari, jadi apa gunanya melakukan ini, gumam Jonathan kebingungan. Namun, sebelum dia menyelesaikan hukumannya, sesuatu menetes ke wajah Jonathan. Ketika dia mengangkat tangannya untuk menyeka pipinya, dia menemukan tangannya ternoda merah. Itu adalah darah. Bingung,
Dia melihat kembali ke langit, hanya untuk disambut oleh hujan darah. Kaki kera purba seukuran gunung itu sudah terbelah menjadi dua. Pemuda itu menyimpan pedangnya dan mendarat di samping Jonathan. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada Jonathan, seutas jerami masih ada di antara bibirnya. Hei, apakah itu menakutimu? Itu hanya seekor monyet. Hanya seekor monyet. Jonathan menatap kera purba berlengan 6 yang roboh dengan mata terbelalak. Dia masih terguncang karena serangan diam-diam yang dilakukan pemuda itu sebelumnya. Energi spiritual yang terpancar dari pedang itu redup. Jika seseorang hanya melihat energi spiritual yang terpancar, orang akan mengira bahwa pukulan itu telah dilakukan oleh seorang kultivator di alam superior. Namun, ayunan itu telah membelah kaki kera berlengan 6 itu. Dengan kata lain, itu adalah serangan dengan energi spiritual yang sangat kental di dalamnya. Energi spiritual sama sekali tidak merembes keluar, jadi pukulan itu tidak kehilangan kekuatannya. Siapa lelaki ini? Jonathan menggunakan energi spiritualnya untuk melihat pemuda itu, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah noda yang tak terlihat. Dia tidak bisa membaca pemuda sama sekali. Jonathan terkekeh dalam hati. Pemuda ini terlihat seperti dia hanya seorang remaja. Bagaimana dia bisa berada di tingkat kultivasi ini? Ledakan. Setelah teriakan menggelegar, kera purba berlengan 6 itu roboh di antara pegunungan. Tanah berguncang, dan gelombang energi spiritual maniak mengalir ke segala arah mulai dari tempat kera itu roboh. Energi spiritual mematahkan pohon-pohon kuno, memecahkan bebatuan astronomi, dan menerbangkan potongan-potongan itu. Jonathan melindungi dirinya dengan pedang saat penghalang energi spiritual transparan menutupi kepalanya. Sementara itu, pemuda itu membungkuk dan melihat ke depan. Binatang iblis tidak menakutkan. Jika Anda melihat salah satu dari mereka, bunuh saja. Pemuda itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Sebuah batu besar terbang ke arahnya, dan pemuda itu mengeluarkan pedangnya sebelum berlari ke arahnya. Hai, Jonathan bergegas mengejarnya setelah ragu-ragu sejenak. Namun, pemuda itu melambaikan tangannya yang memegang pedang dan membelah batu raksasa itu menjadi dua. Sementara itu, Jonathan mendorong dirinya ke udara menuju batu besar itu. Pemuda itu terus mengayunkan pedangnya untuk mengiris bebatuan. Jonathan hanya bisa melihat kecepatan pemuda pergi, benar-benar terkejut. Ilmu pedang remaja ini sangat brilian. Saya ragu ada orang di dunia ini yang bisa menjadi tandingannya. Pemuda itu terus menginjak gunung dan melompat ke udara sebelum mengarahkan pedangnya ke kepala kera purba berlengan 6 itu. Meskipun kera purba itu telah roboh di antara pegunungan, ia sama sekali tidak takut pada pemuda itu karena ia mengayunkan 6 cakarnya ke arahnya. Kejam. Pemuda itu terus mengayunkan pedangnya di udara, tetapi dia tidak pernah sekalipun membiarkan energi spiritual merembes keluar dari pedang sama sekali. Cakar besar jatuh ke tanah. Pemuda itu menembus hujan merah tua dan menusukkan pedangnya tepat ke mata kera purba itu. Aduh, tepat saat kera purba melolong kesakitan, Jonathan, yang juga berada di udara, tiba-tiba dilanda gelombang energi spiritual. Dia terbang mundur dan masuk ke genangan air yang dalam. Air beriak di atasnya, dan bahkan matahari di langit telah berubah menjadi titik buram dan bercahaya. Air di sekitarnya membeku hingga ke tulangnya, dan hanya dalam beberapa detik, tubuh Jonathan mulai kaku. Apakah saya sekarat? Sensasi tak berdaya naik lagi di dadanya, dan dia merasa seolah-olah akan mati lemas. Saat kesadarannya hendak terjun ke dalam kegelapan, sebuah tangan melesat ke dalam air dan meraih kerah bajunya. Saat dia keluar dari air, dia menarik napas terbesar yang pernah dia miliki dalam hidupnya. Namun, apa yang dilihatnya mengejutkannya. Seorang pria muda berbaju zirah berdiri di atas panggung. Meskipun pemuda itu tidak lagi memiliki ciri-ciri seperti anak kecil di wajahnya, Jonathan masih mengenalinya sebagai remaja yang telah membunuh kera purba berlengan 6. Sudah 13 tahun sejak itu. Informasi rumit muncul di kepala Jonathan entah dari mana. Pria muda di atas panggung mengangguk ke arah Jonathan. Hari ini, kita akan menaklukkan pegunungan yang tak berujung dan biarkan seluruh dunia tahu siapa dia. Mengenakan biaya, tentara yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Jonathan meraung, suara mereka bergema di angkasa. Perang dimulai. Jonathan mengikuti pemuda itu dalam pembantaiannya, dan banyak binatang iblis yang kuat runtuh satu demi satu. Dalam pertempuran terus-menerus, Jonathan menjadi kejam. Setiap kali dia mengangkat pedangnya, dia akan mengeluarkan darah. Hukum dan larangan tidak lagi menahannya.
Dia sudah lupa apa itu ketakutan dan apa itu kasihan. Sebaliknya, dia secara robotik membunuh setiap binatang iblis yang muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Raungan yang membawa bau darah datang dari belakangnya. Tanpa banyak memikirkannya, Jonathan berputar untuk menikam makhluk itu, tetapi saat pedangnya menembus tubuh binatang iblis itu membuka mulutnya untuk menggigit kepala Jonathan. Tidak, dia berteriak. Kemudian, dia tersandung ke belakang dan jatuh di lantai aula. Di depannya duduk seorang pria parubaya dengan kesunyian di matanya. Dengan lambaian tangannya yang cepat, Heaven Sword di sisi Jonathan terbang ke arahnya. Jonathan tegang saat pedang meninggalkan tangannya. Ruang alami dan damai di sekitarnya tiba-tiba menjadi asing. Seolah-olah semuanya meninggalkan dia di belakang. Ubin di depannya dapat dicapai hanya dengan satu langkah, tetapi seolah-olah dia tidak pernah benar-benar dapat mencapainya. Mengkonsolidasikan, pria parubaya itu berkata. Ruang di sekitar Jonathan langsung kembali normal, tetapi segala sesuatu yang jauh darinya memudar. Senyum kecil merayap ke wajah pria itu saat dia melihat pedang surga. Aku sudah lama menunggumu. Bab 613 Balas Dendam. Segala sesuatu di sekitarnya telah larut dalam kekacauan, tetapi ruang langsung di sekitar Jonathan dan pria parubaya di kejauhan tidak terpengaruh. Kamu sudah menungguku. Jonathan menatap pria itu dengan bingung saat dia memegang bel tangan perunggu yang aneh. Namun, pria itu tidak melihat ke arah Jonathan, dia melihat Heaven Sword dan mendesah. Tempatmu bukan di sini, tapi kamu muncul dengan pedangku. Apakah ini yang diinginkan langit? Apa? Aku tidak mengerti apa yang ingin kau katakan, kata Jonathan. Bukankah seharusnya aku ada di rumah? Di mana tempat ini? Pria parubaya itu mengangkat kepalanya untuk menatap Jonathan dan berkata dengan lega di matanya, ini kuburan yang kubuat untuk diriku sendiri. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan hal-hal di bawah kaki Jonathan berubah. Dalam sekejap mata, mereka berdiri di atas gunung yang tinggi. Pria itu, yang kini berada di samping Jonathan, menunjuk ke langit yang jauh. Lihatlah pola pegunungan di sini. Tersembunyi di dalamnya adalah 7 bentukan terbesar. Teknik penyegelan jiwa telah membuat tempat ini menjadi jurang maut. Meskipun masih ada kekurangannya, saya telah membunuh 10.000 binatang buas untuk mendapatkan inti kristal mereka dan memperbaiki kekurangannya. Setelah tempat ini diaktifkan, tidak ada kehidupan yang dapat bertahan, kecuali dunia terbalik dan alam berubah. Jadi tempat ini tidak akan muncul di dunia normal. Jonathan merasa merinding sampai ke ujung anggota tubuhnya saat dia mendengarkan kata-kata pria parubaya itu. Bagaimana seseorang bisa begitu kejam terhadap dirinya sendiri? Dia membuat jurang untuk menekan dirinya sendiri. Namun, ketika tatapan Jonathan mendarat di lembah di bawahnya, matanya terbelalak. Gunung ini adalah gunung yang sama yang saya lihat di halusinasi saat itu. Apakah Heaven Sword membimbingku ke sini? Kamu siapa? Jonathan dengan dingin bertanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu kembali ke Jonathan. Saat dia hendak berbicara, kilatan geli menari-nari di matanya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Sepertinya namaku tidak pernah tersebar. Pria parubaya itu kemudian mengarahkan pandangannya ke pedangnya sambil mendesah lagi sebelum melemparkannya ke Jonathan. Kembalilah ke tempat asalmu. Kita akan bertemu lagi jika pertemuan kita memang ditakdirkan demikian. Saat pria parubaya itu berbicara, dia menggerakkan jarinya untuk mengaktifkan suatu teknik. Penghalang di sekitar Jonathan menghilang, dan semuanya kembali kacau. Pada saat dia membuka matanya lagi, dia disambut oleh pemandangan beberapa wajah cemas. Jason, Jonathan ragu-ragu memanggil ketika dia melihat wajah Jason, yang sepucat selembar kertas. Jason dengan lembut mengutuk ketika dia duduk di tempat tidur di samping setelah mendengar Jonathan memanggilnya. Goldstein, apa yang kamu lakukan? Tanya Jason. Kamu tidak sadarkan diri seharian. Jika Anda tidak akan bangun dalam waktu dekat, saya akan memotong Anda untuk mencari tahu apa yang salah. Aku sudah keluar sepanjang hari. Jantung Jonathan berdegup kencang saat melihat perban berlumuran darah yang membalut dada Jason. Anggota tim medis semuanya adalah dokter yang terampil. Di hari lain, Donald dan yang lainnya tidak akan kesulitan mengambil alih peran Jason jika Jason terluka. Namun, Jason menunggu di sisinya meski dirinya sendiri terluka. Itu adalah tanda betapa buruknya keadaannya ketika dia tidak sadarkan diri. Jonathan perlahan memutar kepalanya ke samping.
Pedang surga di tangannya tidak lagi berkedip dan kembali ke keadaan normal. Saat dia merenungkan apa yang dia impikan, dia menyatukan alisnya. Segalanya tampak logis ketika dia berada di dunia itu, bahkan jika puluhan tahun telah berlalu dalam hitungan detik, dan bahkan jika dia telah bergerak 1 mil ke depan dengan setiap langkahnya. Namun, sekarang dia memikirkannya, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan dunia itu. 3 orang yang dia temui, pemuda, dan pria parubaya, semuanya adalah orang yang sama. Hal yang paling aneh adalah pedang di tangan pemuda dan pemuda itu, karena itu adalah pedang langit yang dipegang Jonathan. Oleh karena itu, Jonathan menyadari bahwa dia telah bertemu dengan pemilik pedang surga yang sebenarnya dan menyaksikan seluruh hidup pria itu. Dengan pemikiran itu, Jonathan menjadi linglung menatap Heavensward. Sementara itu, Jason melambaikan tangannya dan membawa seluruh tim medis keluar ruangan. Tatapan mata Jonathan berubah serius saat memikirkan pria paruh baya itu. Dia tidak tahu apakah adegan yang dia temui adalah adegan yang direkam sebelumnya atau apakah dia benar-benar kembali ke masa lalu di masa-masa awal Heavensward. Meski demikian, kata-kata pria parubaya itu terus terngiang di telinga Jonathan. Dia membunuh ribuan binatang buas untuk memperbaiki kekurangan formasi agar dirinya tetap tertekan. Apa yang sebenarnya dia alami? Dan apa maksudnya ketika dia mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan? Jonathan merasa bahwa rahasia Heavensward akan mengejutkan. Saat itu, Jonathan mengingat 2 teknik yang digunakan pemuda itu untuk membunuh kera purba berlengan 6. Saat itu, dia buru-buru keluar dari kamar. Bawakan aku pulpen dan kertas, cepat. Di padang rumput Merania yang tak berujung, armada mobil mendekat di malam hari. Maximilian dengan lelah menatap peta di tabletnya di kendaraan komando. Perintahkan mereka untuk berbelok ke arah timur laut. Begitu kita berada 50 km dalam jangkauan perbatasan antara Canaya dan Merania, kita akan terus menuju ke timur. Iya Pak, setelah pemberi sinyal menyampaikan pesan tersebut, dia dengan penasaran menoleh ke Maximilian dan bertanya, Maximilian, kita berada 15 km jauhnya dari perbatasan, dan kita aman. Akankah tentara Susona benar-benar melintasi perbatasan hanya untuk menyerang kita? Maximilian memegang rokok dengan tangan kanannya, jadi dia menggunakan tangan kirinya untuk memijat pelipisnya. Saya tidak tahu, tapi menurut dokumen, Kane memiliki temperamen yang berapi-api. Kali ini, kami telah menghancurkan penjara Crimson Utara dan membuat tentara Misona kehilangan persediaan mereka. Tentara wilayah barat telah mengejar kami selama lebih dari 100 km, dan lebih dari 30.000 orang tewas atau terluka. Kantor Asura tidak akan membiarkan kita pergi. Mundur seperti ini akan terlalu menantang. Jika kita mengikuti rencana kita, 600 dari kita yang tersisa harus melemparkan senjata kita dan berpencar sebelum kembali ke Doveston. Terlepas dari kata-kata Maximilian, sorot matanya rumit. Apakah masih layak untuk kembali ke tentara di Ouli? Horace, Panglima Unit Operasi Khusus telah menyerah untuk mundur di akhir perang, dia telah memilih untuk melepaskan diri dari posisinya dengan ditembak mati. Maximilian harus mengakui bahwa dia iri pada Horace. Tidak ada yang benar atau salah dalam perang, tetapi perjalanan ke Misona tampaknya merupakan keputusan yang salah. 8 kuda berpacu di padang rumput di malam hari. Mengendarai kuda-kuda itu adalah 8 orang bertopeng. Begitu kamu melihat armada mobil lawan, bersiaplah untuk serangan jarak jauh. Kami akan berurusan dengan kendaraan komando terlebih dahulu dan memutuskan komunikasi mereka. Dipahami. 8 pengendara kemudian berpisah. 1000 meter jauhnya, 2 penembak jitu mengarahkan senjata mereka ke armada mobil yang bergerak. Saya di mobil pertama, dan Anda akan bertanggung jawab atas kendaraan komando di tengah. Kami akan menembak pada saat yang sama, kata salah satu pria bertopeng hitam. Diterima, saya siap, kami tidak terburu-buru. Mobil-mobil akan melewati danau di depan kita, dan jarak terpendek antara kita dan mereka adalah 650 meter. Kami akan menunggu sedikit lebih lama. Sementara itu, 8 pebalap dibagi menjadi 4 tim dan dengan cepat mempersempit jarak antara mereka dan mobil. Sirene terdengar di kendaraan komando. Tuan, drone telah mendeteksi tanda panas yang mendekati kita. Ada 8 orang di atas kuda. Bang! Setelah suara ledakan yang memekakkan telinga, mobil yang membawa petugas komunikasi bergoyang ke samping dan terguling. Jauh dari mereka, di sebuah bukit,
dua penembak jitu bertopeng menarik pelatuknya lagi. Kali ini, target mereka adalah drone di langit. Bab 614. Apakah Anda percaya saat kendaraan utama dan kendaraan komando berubah menjadi kura-kura satu demi satu, seluruh konvoi dengan cepat mengubah formasi mereka. Puluhan kendaraan yang tersisa dengan cepat mengepung dua kendaraan yang terbalik saat suar terus-menerus ditembakkan ke langit. Semuanya, pakai kacamata pencitraan termal kalian. Tidak lama setelah Maddox berbicara, bayonet menembus jendela mobil dan masuk ke lehernya. Saat berikutnya, di tengah iluminasi flashbang yang meledak berturut-turut, 8 sosok bertopeng menyerang pasukan seperti Al Gojo yang tak kenal takut. Melawan pedang pria bertopeng, senjata pertahanan pasukan gagal membuat perbedaan. Leher, pinggang, tubuh bagian bawah, pergelangan tangan. Di mana saja yang tidak dilindungi oleh pelindung tubuh secara alami akan menjadi sasaran para pria bertopeng. Selain itu, senjata kuat yang mereka pegang sama sekali tidak berguna melawan penyerang tak dikenal. Dengan setiap kilatan pedang, seorang prajurit akan ditebang. Pada akhirnya, lapangan ditutupi dengan mayat lebih dari 600 orang dalam waktu kurang dari 10 menit. Ambil video untuk menunjukkan pekerjaan kita kepada bos, perintah salah satu pria bertopeng. Di barak Angkatan Darat Timur di Doveston, Karl, sedang mengunyah cerutu, menatap para prajurit di sampingnya dengan alis berkerut. Apa yang salah? Apa kamu masih belum bisa menghubungi Maddox? Laporan, Komandan. Kami masih tidak dapat menghubungi pasukan khusus. Terus selidiki. Ya, Komandan. Saat petugas sinyal berbalik dan pergi, tangan lain membuka pintu tepat ketika dia hendak menutupnya. Melaporkan. Apa itu? Karl menatap ajudan itu dengan tatapan tidak senang. Komandan, kami telah menerima konfirmasi bahwa pasukan khusus kami telah dimusnahkan seluruhnya di dalam perbatasan Merania. Retakan. Meja di depan Karl hancur berkeping-keping dengan pukulan darinya. Ajudan yang berdiri di dekat pintu secara naluriah mundur dengan wajah pucat ketakutan. Lagi pula, dialah yang menangani mayat keempat pengawal pribadi itu. Setelah bertugas di bawah Karl untuk waktu yang lama, dia mengetahui metode yang terakhir dengan baik dan dapat mengetahui bahwa Aidan bukanlah orang di balik pembunuhan tersebut. Saat melihat raut wajah bawahannya, Karl menghela nafas panjang dengan mata terpejam. Oke, Anda diberhentikan. Ya, Komandan. Pintu kantor baru saja ditutup ketika Karl menelepon melalui telepon satelitnya. Aidan, sesuai kesepakatan kita, begitu aku menghancurkan penjara Crimson Utara, Remdik harus bergerak. Melalui telepon, Karl bisa mendengar latar belakang yang bising. Kedengarannya seperti Aidan berada di klub. Karl, mengapa kamu terburu-buru? Mempertimbangkan situasi saat ini di Canaya, kantor Asura sama sekali bukan ancaman bagi Anda. Oleh karena itu, Anda harus bersantai sebagai gantinya. Petik 2. Aidan, FCQ, berhentilah bermain-main denganku. Karl berteriak melalui giginya yang terkatup. Jika menurutmu aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan setelah berselisih dengan kantor Asura, pikirkan lagi. Satu-satunya cara Anda bisa memaksa saya menyerah adalah jika ada pengulangan pertempuran Sungai Onsi. Jika Anda berani menekan saya ke sudut, saya tidak akan ragu untuk menghancurkan tentara Medved. Di ujung telepon, Aidan terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum berbicara. Karel, jangan khawatir. Sekarang kita sekutu, Remdik akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikat kantor Asura dan tentara Yaleviu. Adapun sisanya, Anda dapat menyerahkannya kepada kami. Petik 2. Kita. Karl merasakan ketakutan saat dia mendengar kata itu. Aidan, siapa kita, ini? Karl, itu sesuatu yang tidak perlu kau khawatirkan. Bagaimanapun, saya harus pergi, karena saya sibuk. Saat nada akhir panggilan berbunyi, Karl menatap telepon satelit dengan alis bertaut erat. Sebelumnya, kesepakatannya dengan Aidan melibatkan Aidan membantunya menyelesaikan rencananya untuk Canaya, dan sebagai imbalannya, dia akan menyerahkan Doveston. Meskipun demikian, tidak mungkin Karl yang ambisius memiliki niat nyata untuk memisahkan wilayah seluas itu ke Remdik. Dalam benaknya, dia hanya memanfaatkan kekuatan faksi eksternal untuk memajukan kepentingannya sendiri. Begitu tujuannya tercapai, dia akan melawan mereka dengan membawa kekuatan penuh Canaya ke atas Remdik. Namun, sekarang jelas baginya bahwa Aidan mengincar lebih dari sekedar Doveston.
Sekarang setelah dia mengkhianati kantor Asura dan menjadikan Yaleviu sebagai pusat basis kekuatannya, keseimbangan kekuatan di dalam Canaya telah berubah lagi. Remdik masih memiliki sekutu. Mungkinkah wilayah barat, Jetroina, apa sih yang mereka rencanakan? Akhirnya Jonathan kembali ke villa nomor 1 lagi. Keluarga Smith, yang sedang sarapan, berdiri ketika melihat Jonathan masuk. Jonathan, Josephine berjalan ke arahnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia menelan kata-katanya pada menit terakhir. Apa yang salah? Silakan dan tanyakan apapun yang ingin Anda ketahui. Saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan jujur, Jonathan meyakinkan Josephine sambil memeluk bahunya dengan penuh kasih sayang. Selama ini, dia ingin menyembunyikan identitasnya darinya, berharap memberinya kehidupan yang stabil. Namun, sekarang Edenikheir telah menjadi daerah yang dibatasi militer, tidak mungkin Josephine tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sangat mengejutkannya, dia hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaannya. Jonathan, aku hanya ingin bertanya apakah kamu lebih suka makan burger atau kentang goreng? Petik 2. Setelah dibawa ke meja makan oleh Josephine, Jonathan, untuk sesaat, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pemandangan Josephine memberinya burger menghangatkan hatinya. Apapun akan dilakukan, selama kaulah yang telah menyiapkannya. Sebagai tanggapan, Emmeline memeluk dirinya sendiri dan bergidik. Ya ampun, bisakah kalian berdua berhenti menjadi begitu ngeri? Ayah, Bu, ayo makan di lantai atas agar keduanya bisa punya privasi. Aku tidak tahan lagi. Sejak dia mengetahui identitas asli Jonathan, Margaret tidak berani berkomentar lagi, terutama setelah dia bersikeras untuk berjalan-jalan beberapa hari yang lalu di resor pegunungan meskipun ada larangan. Ketika dia menyelinap melalui hutan di sekitar villa nomor 1 untuk disambut oleh pemandangan kamp militer, dia akhirnya mengerti sejauh mana otoritas Asura yang sebenarnya. Akibatnya, dia tidak lagi berani memandang rendah Jonathan. Faktanya, jika bukan karena situasi saat ini, Margaret akan mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah ibu mertua Asura. Oleh karena itu, dia berulang kali mengangguk setuju dengan saran Emmeline. Kamu benar, kami juga lelah, dan sudah waktunya tidur siang sebentar. Setelah Margaret mengantar Connor ke atas, seorang prajurit berpakaian sipil muncul di halaman luar. Sementara itu, Josephine baru saja meletakkan sebutir telur rebus di atas piring Jonathan. Mengapa kamu tidak mengundangnya masuk? Tidak perlu baginya untuk berperilaku seperti bayangan. Setiap kali dia datang, dia harus mengganti pakaiannya. Betapa merepotkan. Jonathan, menyadari apa yang ada dalam pikiran Josephine, memasukkan telur ke dalam mulut ini sebelum melambai ke arah prajurit itu. Masuk dan beritahu aku apa yang terjadi. Goldstein, ada seorang wanita bernama Lauren Blackwood yang ingin bertemu denganmu. Batuk. Awalnya, Jonathan ingin membuat Josephine terkesan dengan kewibawaannya sebagai Asura. Sayangnya, dia tidak menyangka akan hampir tersedak mendengar kata-kata prajurit itu. Josephine menatap Jonathan sambil tersenyum. Lauren, nama yang terdengar bagus. Jonathan, apakah kamu selalu harus membawa seorang gadis kembali setiap kali kamu melakukan perjalanan? Setelah dengan susah payah menelan telur di mulutnya, Jonathan menyeringai malu pada Josephine. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa kedua orang ini sangat penting? Bab 615 Keluarga Blackwood. Sangat penting. Josephine mengupas telur rebus lagi dan meletakkannya di piring Jonathan. Namun, ada sisa kulit telur di atasnya kali ini. Bukankah masih banyak yang harus kamu lakukan? Kalau begitu, cepat dan makan. Tidak peduli seberapa sibuknya Anda tidak dapat mengabaikan kesehatan Anda. Josephine menatap telur dengan cangkang yang masih tergantung. Jonathan dipenuhi rasa cemas. Sejak kami mengenal satu sama lain, Josephine selalu bersikap menyendiri. Tidak pernah sekalipun dia begitu perhatian. Lihat saja kulit telur itu seukuran kuku. Apa dia tidak bisa dendam lagi? Duduk di seberangnya dengan tangan menangkup dagunya, Josephine tampak sangat lembut ketika sinar matahari pagi menyinari wajahnya. Apa yang salah? Apa kamu tidak suka telur yang kukupas untukmu? Bagaimana mungkin? Jonathan menjawab tanpa ragu sebelum memasukkan telur ke dalam mulutnya. Setelah berderak keras, telur beserta cangkangnya dikunyah habis-habisan oleh Jonathan sebelum ditelan. Bahkan jika kamu memberiku racun, aku akan rela memakannya. Josephine mengangguk dengan senyum tipis.
Aku senang kamu tahu apa yang baik untukmu. Bagaimanapun, aku akan tidur siang. Kamu, hanya ingat untuk berhati-hati. Saat dia berbicara, Josephine berbalik dan pergi. Namun, dia tidak jauh sebelum dia berbalik lagi. Jonathan. Ya, Jonathan mengalihkan perhatiannya padanya setelah mendengar dia memanggil namanya. Dia disambut oleh pemandangan Josephine dengan lembut mengelus perutnya yang masih rata. Apapun yang kamu lakukan, ingatlah bahwa anakmu dan aku sedang menunggumu. Tenggorokan Jonathan mengganjal meskipun komentarnya sangat santai. 3 tahun. Itu adalah jumlah waktu yang dia habiskan di ketentaraan sehingga dia bisa menikmati sarapan yang damai bersama keluarganya dan menjalani kehidupan yang stabil bersama Josephine. Saat Jonathan meninggalkan kantor Asura dan kembali ke Jadeborough, dia bermaksud memperlambat perluasan kantor Asura. Jelas, dia mempertimbangkan untuk menggunakan kesempatan untuk pensiun dan menghabiskan sisa hari-harinya bersama Josephine. Sayangnya, situasi di Canaya telah berubah begitu cepat sehingga dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Mengingat dia telah mendirikan kantor Asura, faksi lain pasti tidak akan mengizinkannya untuk membubarkan organisasi, apalagi pergi. Akibatnya, Jonathan menghela nafas panjang saat dia melihat siluet Josephine yang pergi. Untuk mencapai rasa stabilitas yang berkelanjutan, saya harus menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Karl dan keluarga terhormat secepat mungkin. Adapun Yaleviu, Jonathan melangkah keluar dari rumah. Meskipun Edenik Heih ditempatkan di bawah batasan, dia masih berada dalam batas rumahnya. Akibatnya, dia disarankan, dalam kapasitasnya sebagai Asura, untuk tetap berada di luar kompleks. Setelah meninggalkan halaman, dia melihat Harry menunggunya di luar. Goldstein, Laurin telah ditempatkan di villa nomor 129 untuk pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan keamanan. Jonathan sedikit terkejut. Tidak perlu untuk itu. Dia seorang Grandmaster. Jika dia ingin menimbulkan masalah, tidak ada dari kalian yang bisa menghalangi jalannya. Jika itu bukan niatnya, pemeriksaan keamanan akan sia-sia. Oleh karena itu, bawa saja dia ke sini. Ya, Tuan Goldstein. Tidak lama setelah Harry menyetujui instruksi itu, seorang prajurit di sampingnya menghubungi villa nomor 129 untuk membiarkan Laurin lewat. Saat Jonathan dan Harry berjalan menuruni bukit dan melewati villa nomor 2, mereka melihat Donald duduk di ayunan luar dan menendang kakinya ke udara. "Donald, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Jonathan penasaran. Sejak Jason cedera, Donald mengambil alih tim medis Edenik Heih. Resor pegunungan itu dipenuhi tentara yang terluka, termasuk beberapa dalam kondisi kritis yang tidak bisa dipindahkan. Berdasarkan karakter Donald, dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang ini tanpa pengawasan. Tidak banyak, hanya menunggu Jason. Saat Donald melihat Jonathan, ada rasa jijik di udara, yang bisa dideteksi Jonathan dari nada pembentuknya. Bukankah Jason sedang memulihkan diri di Villa No. 8? Kenapa kamu datang ke sini? Karena kamu membawa pil itu kembali, Jason bersikeras untuk melakukan operasi Sofia. Dia mengatakan bahwa semakin awal selesai, semakin tinggi peluang untuk berhasil, jawab Donald tanpa basa-basi. Setelah melirik villa nomor 2, Jonathan melanjutkan perjalanannya. Namun, tanggapannya memicu sedikit perubahan pada pandangan Donald. Adapun Harry, dia dengan cepat menyusul Jonathan. "Miss Goldstein, mengapa kamu tidak beristirahat di sini? Kita bisa pergi dan menemui Laurin setelah operasi Miss Sofia selesai." "Itu tidak perlu," jawab Jonathan lembut. "Aku hanya akan menunggu di sini dan tidak akan membantu sama sekali. Selain itu, Jason akan melakukan operasi meski mengalami luka parah, yang merupakan bukti kepercayaan dirinya. Jadi, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mempercayainya." Sementara kedua pria itu pergi, Donald memperhatikan siluet mereka yang menghilang dengan bibir melengkung membentuk seringai. "Saya tertarik dengan orang yang kepadanya Jason telah berjanji setia," gumam Donald pada dirinya sendiri. Sedangkan di sepanjang jalan mendaki gunung, pohon-pohon di sekitarnya sudah ditebang, hanya menyisakan semak setinggi pinggang. Di dalam sebuah paviliun, Jonathan dan Laurin duduk bersama dengan tenang, saling bertatapan. Sementara Laurin mengamati lingkungan yang tampak aneh, Jonathan malah mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengenakan pakaian lari longgar dan topi baseball, Laurin tampak kelelahan. "Jonathan, apakah keluarga Osborn melakukan ini?" Ketika Laurin akhirnya memecah kesunyian,
Jonathan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tidak persis. Sebelumnya, keluarga Osborn mengirim 3 Grandmaster untuk menyerang keluarga saya. Meskipun ada kekacauan, mereka tidak bertanggung jawab atas kehancuran tersebut. Sebaliknya, bawahan saya yang menebang pohon untuk mencegah serangan kejutan lagi. Saya kira mereka telah belajar dari kesalahan mereka. 3 Grandmaster. Lauren menghela napas pelan. Sepertinya keluarga Osborn sangat ingin berperang melawanmu. Saat Jonathan menatap Lauren, sorot matanya berubah dengan teliti. Apakah kamu terluka? Saat keduanya bertemu, Jonathan tahu bahwa energi spiritual Lauren tidak bersirkulasi dengan lancar. Juga, postur duduknya yang kaku dan peregangan bahu kirinya yang berulang-ulang memperkuat kecurigaannya lebih jauh. Tapi Lauren meminum getah dari Flaming Tree sebelum meninggalkan Summerbang Abyss. Bukankah seharusnya dia sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya? Adapun untuk kembali ke keluarganya, siapa yang berani menggertak putri tertua keluarga Blackwood? Tampaknya tidak semuanya baik-baik saja di rumah setelah dia kembali. Seperti yang diharapkan, pertanyaan Jonathan menyebabkan Lauren secara naluriah melirik bahu kirinya. Ini bukan masalah besar, ini hanya luka kecil. Jonathan mengangguk kecil. Kurasa kamu gagal membujuk ayahmu. Bagaimana kamu tahu? Lauren melebarkan matanya ke arah Jonathan. Satu-satunya orang dalam keluarga Blackwood yang berani menyerangmu adalah ayahmu. Mengangkat teko kopi, Jonathan menuangkan secangkir untuk Lauren. Setelah mendorongnya ke arahnya, Jonathan berbicara terus terang. Karena kamu sudah di sini, silakan dan beritahu aku. Bagaimana sikap keluarga Blackwood? Bab 616-8 Keluarga Terhormat. Mengingat keadaan saat ini, perang dapat pecah antara kantor Asura dan keluarga terhormat kapan saja. Akibatnya, jika Jonathan dapat merekrut salah satu keluarga sebagai sekutunya, mereka akan sangat membantunya. Bahkan jika keluarga Blackwood tidak bersedia membantu, Jonathan tetap ingin mengetahui alasan keputusan tersebut. Karena Lauren telah memilih untuk memihaknya, dia ingin mengetahui niat sebenarnya dari keluarga Blackwood sebelum memutuskan sikap seperti apa yang akan diambil terhadap mereka. Menghadapi keterus-terangan Jonathan, Lauren ragu sejenak. Namun demikian, mengingat kembali peristiwa yang terjadi di Summerbang Abyss menimbulkan senyum masam tak berdaya darinya. Jonathan, jika bukan karena penampilanmu yang luar biasa di Summerbang Abyss, kamu tidak akan menarik perhatianku, apalagi keluargaku. Setelah menenggak kopi dalam sekali teguk, Lauren menambahkan, posisi keluarga Blackwood sederhana, mereka tidak akan pernah tunduk pada kantor Asura. Ketika saya kembali ke rumah, saya mencoba yang terbaik untuk meyakinkan ayah saya untuk tidak ikut serta dalam tindakan terhadap Anda. Sayangnya, dia mengurung saya dan ingin memaksa saya menikah dengan Jay. Mengapa dia tidak bisa melihat bahwa saya telah berlatih begitu keras hanya untuk menunjukkan kepadanya bahwa saya tidak lebih lemah dari orang lain? Saya tidak membutuhkan apa yang disebut aliansi pernikahan ini untuk membuktikan nilai saya. Namun, mengapa dia tidak mengakui semua upaya yang telah saya lakukan? Kamu melantur. Jonathan dengan cepat menghentikannya ketika dia melihat dia menyimpang dari topik. Setelah diinterupsi, Lauren dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf. Emosi saya menjadi lebih baik dari saya. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Jonathan menuangkan Lauren secangkir kopi lagi. Ngomong-ngomong, siapa yang harus kamu nikahi untuk aliansi pernikahan lagi? Terlepas dari nada santai Jonathan, Lauren merasakan niat membunuh yang samar darinya. Jonathan, aku bertanya padamu siapa itu? Jonathan mengulangi pertanyaannya, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Jay Osborn. Lauren menjawab dengan sedikit ragu. Pada saat itu, di balik ekspresi acuh tak acuh Jonathan, energi spiritual yang tak terkendali mulai membengkak di dalam dirinya. Selanjutnya, gelombang energi spiritual meledak ke tempat terbuka. Lauren, yang duduk di hadapannya, merasa seolah-olah dia adalah kapal tanpa arah yang terlempar dalam badai petir dan berisiko ditelan oleh energinya yang mengamuk. Melepaskan, atas perintah Lauren yang hampir tidak terdengar, medan kekuatan alam Grandmaster menyelubunginya dan memblokir energi spiritual Jonathan di luar. Merasakan ketakutan dalam diri Lauren, Jonathan, dengan gigi terkatup, akhirnya menenangkan dirinya. Memanfaatkan teknik naga suci kuno dengan kekuatan penuh, energi spiritualnya dijinakkan dalam beberapa tarikan napas. Itu tidak ditujukan padamu, itu adalah Jay. Ngomong-ngomong, tolong lanjutkan, kata Jonathan dengan suara yang dalam meskipun niat membunuh di matanya belum surut.
Jay adalah salah satu dari daftar pembunuhan Jonathan, karena dia adalah alasan utama mengapa Sofia terbaring di ruang operasi saat itu. Setelah menghilangkan medan kekuatannya, Lauren yang trauma menatap Jonathan. Bekerja dengan seseorang seperti Jonathan sangatlah berbahaya. Kesalahan sekecil apapun bisa berakhir dengan mengorbankan nyawa kita. Jonathan, meskipun aku gagal membujuk ayahku, aku akan tetap mendukungmu dengan semua yang kumiliki. Namun, bolehkah aku meminta ini darimu? Tolong jangan ganggu keluarga Blackwood jika mereka tidak menyentuhmu. Lauren, sejak kita bekerja sama, kamu tidak pernah memberiku informasi yang berguna. Karenanya, Anda tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Jonathan menolaknya dengan alis berkerut. Apakah kamu tidak tahu lokasi keluarga Osborn? Katakan padaku. Kata-kata Jonathan menyebabkan Lauren tanpa sadar menundukkan kepalanya. Maaf, sebenarnya, aku tidak tahu di mana mereka berada. Apa? Di tengah retakan renyah cangkir kopinya, Jonathan mengunci pandangannya yang bermusuhan pada Lauren. Dulu di Summerbang Abyss, kamu memberitahuku bahwa kamu tahu di mana keluarga Osborn berada. Dan sekarang, Anda mengklaim ketidaktahuan. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Tentu saja tidak. Lauren dengan panik menjelaskan, Jonathan, saya hanya tahu bahwa mereka ada di suatu tempat di Drieso. Drieso, ekspresi dingin turun di wajah Jonathan. Drieso hampir 250.000 kilometer persegi. Apakah Anda meminta saya untuk menyisir seluruh tempat? Menanggapi reaksi Jonathan, Lauren dengan cepat mengklarifikasi. Rumah leluhur keluarga terhormat adalah rahasia terbesar mereka. Bahkan anggota inti mereka yang belum genap 18 tahun tidak tahu di mana, apalagi orang luar. Ada total 8 keluarga terhormat di Canaya. Selain keluarga Blackwood dan Osborn, 6 lainnya adalah keluarga Henderson, Leeson, Mallory, Gray, Wells, dan Saladay. Semuanya bersembunyi di tempat persembunyian masing-masing. Selama ini, keluarga terhormat selalu berperang satu sama lain untuk bagian yang lebih besar dari Canaya. Oleh karena itu, setiap kali salah satu dari mereka muncul, yang lain akan memburu mereka seperti predator. Begitulah cara keluarga terhormat bertahan selama ini. Selama ini, keluarga terhormat selalu bertarung satu sama lain untuk mendapatkan Canaya yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap kali salah satu dari mereka muncul, yang lain akan memburu mereka seperti predator. Begitulah cara keluarga terhormat bertahan selama ini. Jawaban cepat Lauren akhirnya meredakan amarah Jonathan. Pada saat yang sama, dia semakin tertarik dengan mereka. Ketika kamu menyebutkan bahwa anggota inti tidak mengetahui lokasi keluarga masing-masing sampai mereka berusia 18 tahun, apa maksudmu? Pertanyaan Jonathan membuat Lauren menghela nafas panjang. Dibandingkan dengan Jonathan di Summerbang Abyss, yang dia hadapi sekarang menjadi jauh lebih berbahaya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, jelas baginya bahwa keadaan pikiran Jonathan sekarang berbeda dari saat dia berada di Summerbang Abyss. Setelah mengumpulkan pemikirannya, dia melanjutkan, sebelum salah satu anggota inti dari keluarga terhormat berusia 18 tahun, mereka tidak diberitahu tentang lokasi rumah leluhur mereka, suatu bentuk mekanisme keamanan yang bekerja dua arah. Tidak hanya rumah leluhur dari keluarga terhormat yang dilindungi, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa tidak ada gunanya memanfaatkan anak-anak. Dengan kata lain, anak-anak juga secara tidak sengaja dilindungi oleh pengaturan tersebut. Setelah mendengar penjelasan Lauren, Jonathan mengernyitkan alisnya. Apakah kamu mengatakan kamu tidak kembali ke rumah leluhurmu sampai kamu berusia 18 tahun? Apa maksudmu dengan kembali? Kami dibesarkan di sana, karena itulah tempat terbaik untuk membesarkan kami. Menyadari bahwa Jonathan salah paham, Lauren dengan cepat mengklarifikasi, kami tumbuh di tanah leluhur kami dan pergi untuk melihat dunia luar juga. Hanya saja selama perjalanan pulang, mata kita akan ditutup dan ada yang membimbing kita. Dengan begitu, anak-anak tidak akan pernah tahu lokasi persisnya. Kata-kata Lauren menyebabkan Jonathan tertegun sejenak. Metode ini, di mana saya pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika Jonathan menoleh untuk melihat villa nomor 8, pikirannya mulai menyelidiki masalah tersebut. Sebelumnya saya dan Yasmin pernah ngobrol tentang Paradise Island. Sebagai dalang sejati yang mengendalikan Ciara, ke-9 dalam daftar surga, Pulau Surga memiliki kekuatan yang signifikan. Juga, untuk mencegah lokasi mereka diketahui, mereka juga mengadopsi metode yang sama dengan keluarga terhormat. Apakah ini hanya kebetulan?
Ini tentu terlalu banyak untuk menjadi satu. Bab 617 Keluarga Whiteley. Tetap saja, harus saya akui, apa yang dilakukan keluarga terhormat dan Pulau Surga berguna dalam menyelesaikan masalah. Anak-anak terlalu lemah untuk menyimpan rahasia, jadi sebaiknya jangan biarkan mereka mengetahui rahasia apapun. Dengan begitu, tidak ada gunanya menargetkan mereka ketika mengejar keluarga terhormat. Jika saya tidak salah, anggota inti yang berusia sekitar 17 dan 18 tahun semuanya telah dicuci otak oleh keluarganya. Sama seperti Yasmin dan pembunuh lainnya dari Ciara. Bahkan agen 99, yang tumbuh besar bersama Yasmin dan memperlakukannya seperti kakak perempuan, menikamnya tanpa ragu-ragu. Tampaknya cuci otak selama bertahun-tahun cukup kuat untuk membuat mereka memprioritaskan keselamatan Pulau Surga daripada keselamatan keluarga dan teman mereka. Saya menduga itu sama untuk Lauren di sini. Saya mungkin dapat melakukan percakapan yang baik dengannya sekarang, tetapi saya tahu saya tidak dapat menanyakan apapun tentang lokasi keluarganya. Aku yakin dia lebih suka bunuh diri daripada mengambil risiko mengungkapkan informasi apapun tentang mereka. Dengan mencuci otak mereka untuk menempatkan kepentingan keluarga mereka di atas segalanya, keluarga dapat mengendalikan mereka selama sisa hidup mereka. Dengan mengingat hal itu, Jonathan tersenyum pada Lauren ketika dia bertanya, "Aku penasaran. Jika kedelapan keluarga terhormat melihat Canaya sebagai kue, maka Anda pasti akan melihat satu sama lain sebagai pesaing. Ambil Jadeborough misalnya, mengingat seberapa besar total pangsa pasar, tidak mungkin keluarga akan puas hanya dengan menempati sebagian saja. Seseorang kemungkinan besar akan menjadi serakah dan mulai berkomplot melawan keluarga lain. Aku tahu ada aliansi antara keluarga terhormat, tapi aku ragu kalian semua begitu terhormat. Tentunya, pasti ada banyak pengkhianatan yang terjadi secara rahasia. Dengan jumlah kekuatan yang diperoleh keluarga terhormat setelah ada selama ribuan tahun, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyelidiki satu sama lain, bukan? Lauren mengerutkan kening ketika dia mendengar pertanyaan itu. Menurut arsip, ada 15 keluarga terhormat di Canaya sekitar 300 tahun yang lalu. Namun, pasar Canayan mengalami pukulan besar ketika keterlibatan negara-negara barat meningkat sekitar 280 tahun yang lalu. Itu menghasilkan perubahan total untuk semua keluarga terhormat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama 20 tahun, tetapi hanya 9 keluarga terhormat yang tersisa setelah itu. Jonathan terdiam karena terkejut. 9. Tunggu dulu, bukankah tadi kau bilang ada 8 keluarga terhormat? Dari mana datangnya yang ke-9 ini? Ada satu lagi yang musnah 10 tahun yang lalu. Itu keluarga Whiteley, jawab Lauren. Ekspresi wajah Jonathan berubah serius ketika dia mendengar itu. Waktunya sangat cocok. 10 tahun yang lalu, saat itulah Canaya dalam kekacauan, bukan? Keluarga terhormat mengendalikan tentara, tetapi semua komandan tiba-tiba menghilang secara misterius. Semua orang mengira mereka dipanggil kembali oleh keluarga terhormat. Apakah karena ini? Ya, justru karena keluarga Whiteley. Saya baru berusia 12 tahun saat itu, jadi saya tidak tahu banyak tentang hubungan antara keluarga terhormat. Satu-satunya alasan saya tahu ini adalah karena saya mendengar orang tua saya membicarakannya setelah keluarga Whiteley dimusnahkan, jawab Lauren dengan anggukan. Dia mengerutkan kening ketika dia mencoba mengingat apa yang dia dengar dari masa kecilnya. Kakek saya adalah kepala keluarga Blackwood saat itu. Dia memberitahu ayah saya bahwa keluarga Whiteley dari 10 tahun lalu jauh lebih kuat daripada keluarga Saladai hari ini. Jika Anda tidak tahu, keluarga Saladai saat ini diakui sebagai yang terkuat dari semua keluarga terhormat. Menurut salah satu teori, Canaya dulunya dipecah menjadi 10 bagian, 4 diantaranya dimiliki oleh keluarga Whiteley saja. 6 sisanya dibagi di antara 8 keluarga lainnya. Itu seharusnya menunjukkan kepada Anda betapa menakutkannya keluarga Whiteley dulu. Jonathan merasa hatinya tenggelam ketika dia mendengar itu. Saya pertama kali berhubungan dengan keluarga terhormat selama pertempuran 3 tahun. Saya mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang mereka setelah kantor Asura didirikan, tetapi tidak banyak yang dapat saya temukan. Ketika saya pergi ke Lumonberg beberapa waktu lalu, Philip memberi saya sebuah chip tepat sebelum dia meninggal. Saat itulah saya melakukan kontak resmi dengan keluarga terhormat. Itu terutama terjadi ketika keluarga Goldstein terlibat. Saya merasakan kekuatan keluarga terhormat ketika saya melawan Garrison dari keluarga Osborne.
Baru setelah saya bertemu Lauren dan Irving, saya benar-benar mempelajari kebenaran di balik keluarga terhormat. Pengaruh keluarga Goldstein dapat ditemukan di hampir semua bidang, dan mereka juga memiliki banyak bisnis di seluruh dunia. Meski begitu, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keluarga terhormat. Keluarga Osborne dapat mengusir keluarga Goldstein dari Yellowview hanya dengan mengirim salah satu tetua untuk mengejar mereka, dan itu terjadi saat saya mendukung mereka juga. Keluarga terkemuka biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan melawan keluarga terhormat. Saya pikir keluarga Osborne kuat, tetapi keluarga Saladay ternyata lebih kuat. Mengingat semua itu, sangat sulit membayangkan keluarga Whiteley memiliki 4 bagian Canaya 10 tahun lalu. Saya yakin mereka bisa menghancurkan keluarga Osborne seperti serangga jika mereka mau. Bagaimana keluarga yang kuat seperti ini bisa musnah? Dengan mengingat hal itu, Jonathan bertanya, siapa yang memusnahkan keluarga Whiteley? Dia sangat penasaran siapa yang mungkin bisa melenyapkan keluarga Whiteley, yang memiliki hampir setengah dari Canaya. Lauren menatap matanya saat dia menjawab, 8 keluarga bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Upaya gabungan dari 8 keluarga, iya. Jonathan sedikit terkejut ketika mendengar itu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil beberapa saat kemudian. Kita harus sangat berhati-hati ketika berada di puncak kesuksesan. Sangat masuk akal jika keluarga lain akan mencoba mengeluarkan mereka. Lagi pula, tidak ada yang suka ditekan dan didominasi selamanya, komentarnya. Lauren mengangguk setuju. Ya, keluarga Whiteley terlalu kuat, jadi mereka harus menyingkirkannya. Namun kejadian itu juga memakan korban 8 keluarga terhormat. Butuh 5 tahun perencanaan, 3 di antaranya dihabiskan dengan hati-hati untuk menemukan semua anggota keluarga Whiteley. 8 keluarga terhormat kemudian menghabiskan 2 tahun berikutnya memburu dan membunuh semua anggota inti dan langsung keluarga Whiteley. Keluarga Whiteley memiliki 398 anggota inti dan 11.062 anggota yang memiliki garis keturunan langsung. Semuanya meninggal secara tragis dalam 2 tahun itu, dan itu belum termasuk penjaga dan bawahan yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka latih. Jonathan merasakan getaran di punggungnya ketika dia mendengar angka-angka itu. Saya memusnahkan keluarga Turner ketika mereka menculik Josephine saat itu, tetapi mereka hanya memiliki beberapa ratus anggota. Keluarga Whiteley memiliki lebih dari 10.000 anggota keluarga langsung, dan kami bahkan belum memasukkan mereka yang berasal dari keluarga cabang mereka. Sekarang aku memikirkannya, keluarga Goldstein hanyalah permainan anak-anak dibandingkan dengan keluarga terhormat. Masuk akal mengapa keluarga Osborne tidak pernah menganggapku serius. Bab 618 Penggarap Ilahi. Lauren menghela nafas ketika dia terus berbicara tentang masa lalunya, meskipun kami dapat memusnahkan keluarga Whiteley, ke-8 keluarga terhormat menderita banyak korban sebagai akibatnya. Karena akan memakan waktu untuk menentukan distribusi properti keluarga Whiteley, semua keluarga terhormat menjadi tidak aktif. Kekacauan pecah ketika pengaruh keluarga terhormat atas Canaya melemah. Saat itulah Anda mendirikan kantor Asura. Jonathan menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil setelah mendengar itu. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa pendirian kantor Asura hanya mungkin karena keluarga terhormat harus pulih dari perang? Aku tahu tidak adil mengatakan ini tentang kantor Asura, gumam Lauren dengan gugup. Meskipun Jonathan telah menyelamatkan Lauren saat mereka berada di Summerbang Abyss, dia yang menggunakan Lauren seperti alat juga membuatnya trauma. Alhasil, Lauren akan selalu berpikir 2 kali sebelum mengatakan apapun karena takut membuat Jonathan marah. Apa yang salah? Apakah kamu takut padaku? Jonathan bertanya ketika dia menyadari betapa berhati-hatinya dia. Lauren mengangguk secara naluriah, hanya untuk menggelengkan kepalanya beberapa detik kemudian. Tidak juga, aku hanya tidak yakin dengan apa yang harus kukatakan karena emosimu bisa sangat tidak terduga. Oke, kamu takut padaku. Baiklah, kami akan menahan diri untuk berdebat tentang bagaimana kantor Asura didirikan. Ceritakan lebih banyak tentang keluarga terhormat. Saya ingin tahu apa yang dihadapi 8 keluarga saat melawan keluarga Whiteley, kata Jonathan. Sekitar 50 pejuang alam dewa dan 3 pembudidaya ilahi. Jonathan bergidik ketika mendengar jawaban Lauren. Keluarga Whiteley memiliki 3 pembudidaya ilahi. Ini mengingatkan saya, Josel adalah binatang purba. Meskipun saya tidak tahu kekuatannya sepenuhnya, kekuatan Josel telah menurun ke tingkat pembudidaya ilahi ketika segelnya hampir selesai. Namun,
Vladimir dan aku tidak bisa menyakitinya bahkan setelah bekerja sama. Sementara Josel secara teknis bukan seorang kultivator ilahi, itu cukup untuk memberi saya gambaran sekilas tentang betapa kuatnya para kultivator ilahi itu. Fakta bahwa keluarga Whiteley memiliki 3 dari mereka menunjukkan betapa kuatnya mereka. Tapi, jika saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, 8 keluarga terhormat itu pasti sangat tangguh jika mereka mampu memusnahkan keluarga Whiteley sepenuhnya. Seakan dia telah membaca pikiran Jonathan, Lauren melanjutkan. Keluarga terhormat memiliki hubungan yang sangat kuat yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari satu sama lain, dan hubungan itu tumbuh semakin kuat saat mereka bekerja sama. Meski mampu membasmi keluarga Whiteley, 8 keluarga terhormat itu menderita banyak korban dan harus saling mengandalkan untuk pulih dari kerusakan. Mereka telah menggunakan pernikahan kenyamanan untuk memperkuat hubungan di antara mereka selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak berarti mereka tidak merencanakan apapun di belakang satu sama lain. Jika perhitungan saya benar, revolusi lain akan terjadi dalam 10 tahun jika kantor Asura belum didirikan. Jonathan memikirkannya dan berkata, mengingat semua yang telah Anda katakan kepada saya, itu memang mungkin. Itu sama saja dengan berperang. Prajurit pasti akan kelelahan setelah pertempuran besar, dan itu berlaku untuk semua pihak yang terlibat. Itu akan menghasilkan gencatan senjata singkat di mana semua orang pulih dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Orang yang pulih lebih cepat akan mengambil kesempatan untuk menyerang yang lain. Dengan kata lain, mereka akan menendang musuh mereka saat mereka masih di bawah. Saya senang saya tidak menjadi bagian dari hal seperti itu, tetapi saya juga merasa telah melewatkan kesempatan besar. Seandainya saya tidak mendirikan kantor Asura, 8 keluarga terhormat akan memulai perang lagi dalam waktu sekitar 10 tahun. Terlepas dari siapa yang muncul sebagai pemenang pada akhirnya, ke-8 keluarga terhormat akan berada pada posisi terlemah mereka saat itu. Namun, dengan kantor Asura naik ke kekuasaan begitu cepat, 8 keluarga terhormat terpaksa bekerja sama sekali lagi. Yah, saya kira saya tidak akan mengetahui kekuatan keluarga terhormat jika saya tidak mendirikan kantor Asura, apalagi mempertimbangkan untuk mengambilnya. Takdir benar-benar memiliki cara yang lucu untuk mempermainkan orang, ya. Dengan mengingat hal itu, Jonathan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang paling mengganggunya. Ngomong-ngomong, Lauren, apakah kamu tahu jika keluarga Osborn memiliki pembudidaya ilahi? Meskipun kantor Asura sangat kuat dan telah menjadi kekuatan militer terbesar di Canaya, kultivator peringkat tertinggi yang mereka miliki adalah Jonathan, yang berada di alam dewa. Daya tembak yang tersedia untuk pasukan militer modern dapat dengan mudah menekan mereka yang memiliki tingkat kultivasi sama dengan atau di bawah alam superior. Sebagai pembudidaya yang telah mencapai alam Grandmaster dapat menggunakan medan kekuatan, senjata api biasa tidak berguna melawan mereka. Dibutuhkan senapan sniper dan bahan peledak yang sangat kuat hanya untuk melukai mereka. Adapun seseorang dari alam dewa seperti Jonathan, seseorang harus menggunakan senjata pemusnah massal untuk menimbulkan ancaman baginya. Tentu saja, serangan langsung dari tank dan tembakan artileri masih akan melukainya jika dia tidak memakai peralatan pelindung. Karena kultivator ilahi lebih kuat daripada kultivator alam dewa seperti dirinya, Jonathan belum menemukan cara yang efektif untuk melawan mereka. Mengesampingkan kekuatan serangan dan kemampuan khusus mereka, kecepatan fisik para pembudidaya ilahi saja terbukti terlalu banyak untuk diimbangi oleh persenjataan modern. Oleh karena itu, hanya pembudidaya yang mampu membunuh mereka. Jonathan menatap tajam ke arah Lauren saat dia menunggu jawabannya, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Jonathan. Aku tidak bisa memberitahumu itu." "Kenapa tidak?" Jonathan berseru dengan tidak senang. Karena Lauren telah berjanji untuk membantunya setelah dia menyelamatkannya di sumber Bang Abis. Dia tidak menjawab pertanyaannya membuatnya merasa sangat tidak puas. "Kamu tidak tahu di mana keluarga terhormat berada dan apakah mereka memiliki kultivator ilahi. Saya mulai bertanya-tanya apakah Anda benar-benar mencoba membantu saya di sini, Lauren. Sejauh yang saya tahu, Anda bisa menjadi mata-mata yang dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang saya. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Saya benar-benar tidak tahu banyak karena informasi saya dari 10 tahun yang lalu. 8 keluarga memobilisasi setidaknya 8 pembudidaya ilahi ketika mereka menyerang keluarga Whiteley saat itu. Keluarga terhormat perlu memiliki pembudidaya ilahi untuk mendapatkan pijakan di negara ini. Menurut arsip,
3 dari 15 keluarga terhormat musnah karena mereka kehilangan semua pembudidaya ilahi yang ada dan tidak dapat menghasilkan yang baru tepat waktu. Untuk membeli waktu bagi keluarga Whiteley, 3 pembudidaya ilahi dari keluarga Whiteley bertempur dengan gagah berani melawan 8 pembudidaya ilahi dari keluarga terhormat lainnya. Pada akhirnya, tubuh mereka hancur setelah kematian, dan pembudidaya ilahi dari keluarga lain kembali dengan luka parah di mana-mana. Setahun setelah itu, semua keluarga menyebarkan kabar bahwa pembudidaya ilahi mereka telah pulih sepenuhnya, tetapi tidak ada yang dapat memverifikasi apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Bab 619 diikat oleh sebuah perjanjian. Jonathan mengaktifkan indera spiritualnya dan mengelilingi Lauren dengan itu sambil mendengarkannya. Dia melakukan itu untuk mendeteksi perubahan gerakannya yang bisa menunjukkan bahwa dia berbohong. Sebagai sesama kultivator, Lauren dapat dengan jelas merasakan apa yang sedang dilakukan Jonathan. Karena kantor Asura dan keluarga terhormat selalu menjadi musuh, dia mengira Jonathan akan bereaksi seperti ini saat dia datang menemuinya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain menahannya untuk menghindari menikahi Jay. Jonathan mengerutkan kening frustrasi ketika dia melihat bahwa Lauren memang mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku hanya akan dapat mengetahuinya setelah menyerang keluarga terhormat? Lauren mengangguk tak berdaya sebagai jawaban. Betul sekali. Pertempuran dari 10 tahun yang lalu terlalu kacau. Semua pembudidaya ilahi menahan diri dalam pertempuran karena mereka tidak ingin mengungkapkan tangan mereka. Dengan melakukan itu, mereka memberi 3 pembudidaya ilahi dari keluarga Whiteley ruang bernapas. Kakek pernah berkata bahwa 8 kultivator ilahi tidak mungkin selamat dari pertempuran itu. Namun, semua keluarga terhormat memiliki banyak metode untuk menyembunyikan kebenaran satu sama lain, jadi kami tidak dapat mengetahui apakah mereka selamat hanya dengan melihat sejauh mana luka mereka. Raut wajah Jonathan berubah suram ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Bagaimana saya bisa membasmi keluarga terhormat seperti ini? Apakah saya hanya menyerang kediaman Osborne dengan sekelompok bawahan? Bahkan jika kita berhasil sampai ke pintu depan, seorang kultivator ilahi bisa muncul begitu saja dan menghancurkan kita semua. Jonathan menggosok dahinya sambil memeras otak untuk memikirkan strategi menghadapi para kultivator ilahi. Ngomong-ngomong, seseorang dari salah satu keluarga cabang keluarga Whiteley baru-baru ini naik ke tampuk kekuasaan. Rupanya, dia menjadi sangat kuat sehingga tidak ada keluarga terhormat yang berani melakukan gerakan tiba-tiba, tambah Lauren. Jonathan menatapnya heran. Seorang anggota keluarga Whiteley. Apa maksudmu Yoshua? Ya, itu dia, jawab Lauren dengan anggukan. Bagaimana bisa itu Yoshua? Jonathan masih merasa sulit dipercaya meskipun Lauren telah memastikan tebakannya. Identitas Yoshua terlalu istimewa. Jika Lauren tahu dia seorang Whiteley, maka keluarga terhormat lainnya pasti tahu itu juga. Tidak mungkin mereka hanya duduk dan membiarkannya menjadi panglima tertinggi. Sebenarnya, Yoshua adalah pahlawan sebenarnya di sini. Lauren menghela nafas saat mengingat masa lalu Yoshua. Saat memeriksa properti keluarga Whiteley yang tersisa, 8 keluarga terhormat menemukan bahwa seseorang dari salah satu keluarga cabang keluarga Whiteley telah menjadi kepala bagian di Yellowview. Orang itu tidak lain adalah Yoshua Whiteley sendiri. Tepat ketika mereka berencana untuk membunuhnya, mereka menyadari keluarganya telah dikucilkan sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa dia berasal dari keluarga terhormat. Karena perintah yang mereka terima adalah untuk membunuh semua anggota langsung keluarga Whiteley, Yoshua diampuni karena dia tidak cocok dengan klasifikasi itu. Karena semua Canaya terjerumus ke dalam kekacauan setelah pemusnahan keluarga Whiteley, negara sangat membutuhkan seorang panglima tertinggi untuk menjaga ketertiban. Siapapun yang memperoleh peran itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga mereka, sehingga 8 keluarga terhormat berdebat tentang siapa yang seharusnya menjadi miliknya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengambil peran Yoshua karena identitasnya yang unik. Mereka mengira dia akan menjadi kandidat yang sempurna karena dia tidak mungkin berkolaborasi dengan salah satu dari 8 keluarga. Meskipun terus-menerus diawasi oleh mereka, Yoshua mampu membebaskan dirinya dari cengkeraman 8 keluarga dan menjadi panglima tertinggi dari 600.000 tentara. Apa? Yoshua naik ke tampuk kekuasaan dengan bantuan 8 keluarga terhormat. Saya merasa ada sesuatu yang salah tentang masa lalu Yoshua, tetapi saya tidak bisa memastikannya.
Dia mengandalkan sumber daya dari 8 keluarga terhormat untuk dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan, hanya untuk menyingkirkan mereka semua setelah mendapatkan pijakan di Yaleview. Seorang pria dengan skema seperti itu tidak mungkin sampai sejauh ini hanya dengan keberuntungan belaka. Apakah itu sesuatu yang ditinggalkan keluarga Whiteley? Joshua mungkin berasal dari keluarga cabang, tetapi yang lain pasti sangat membenci keluarga Whiteley jika mereka ingin memusnahkannya sepenuhnya. Saya mungkin dapat menggunakan ini untuk keuntungan saya di masa depan. Lauren, kamu bilang 8 keluarga terhormat juga akan berkomplot satu sama lain sambil saling mendukung. Apakah mungkin untuk membuat celah di antara mereka? Karena Jonathan tidak cukup kuat untuk mengambil sendiri 8 keluarga terhormat, dia memutuskan untuk mengubah strateginya dan membuat mereka saling bertarung. Namun, Lauren hanya mengatakan kepadanya, sama sekali tidak mungkin. Jonathan sedikit terkejut melihat betapa percaya diri dia terdengar. Bukankah seharusnya kamu setidaknya memikirkannya sebelum menjawab pertanyaanku? Mengapa Anda begitu yakin dengan persatuan mereka? Ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan diri. Keluarga terhormat terikat oleh perjanjian. Sejak penghancuran keluarga Whiteley yang sangat kuat, semua orang takut suatu hari mereka akan menerima nasib yang sama. Karena itu, 8 keluarga terhormat membuat aturan untuk mencegah hal itu terjadi. Jika salah satu keluarga terhormat bergerak, keluarga lain akan bekerja sama tanpa syarat dan memusnahkan keluarga tersebut sepenuhnya. Mereka yang mencoba mengambil sikap netral juga akan dimusnahkan tanpa syarat, jawab Lauren tanpa daya. Jonathan mau tidak mau mendapatkan rasa hormat yang baru ditemukan untuk 8 keluarga terhormat ketika dia mendengar itu. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan keluarga Whiteley dan menandatangani perjanjian damai sesudahnya untuk tetap bersatu melawan kekuatan internal dan eksternal. Ya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah mereka tidak akan saling menusuk dari belakang, tapi saya tahu pasti tidak mungkin untuk membuat celah di antara mereka. Sekarang saya mengerti mengapa Lauren tidak dapat membujuk Anderson untuk tidak melakukannya. Dengan perjanjian seperti itu, tidak mungkin dia setuju untuk berdiri bersamaku. Apakah benar-benar tidak ada lagi yang bisa saya lakukan tentang ini? Apakah saya benar-benar harus menunggu 10 tahun atau lebih bagi mereka untuk memulai perang lagi? Haruskah saya menjadi seorang kultivator ilahi agar ini berhasil? Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Alur pikirannya terputus ketika Harry datang. Apakah kamu butuh sesuatu? Tanya Jonathan. Goldstein, seseorang bernama Colton Blackwood baru saja menerobos masuk. Dia bilang sedang mencari Lauren. Bab 623 tembakan gratis. Jonathan menoleh ke arah Lauren dan bertanya, Colton Blackwood, apakah dia anggota keluarga Anda? Kenapa dia mencarimu di sini? Lauren juga membeku kaget ketika dia mendengar apa yang dikatakan Harry. Dia sepupuku, tapi bagaimana dia tahu aku ada di sini? Saya mungkin telah menyarankan kepada ayah saya agar kami mundur dari skema melawan kantor Asura, tetapi dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Jika dia melakukannya, saya sudah ditangkap dan dikurung bahkan sebelum saya sempat meninggalkan rumah. Dia berseru dalam kebingungan setelah jeda singkat. Meski begitu, mereka tidak bisa mengabaikan Colton begitu saja karena dia sudah ada di sini. Ayo, kita lihat-lihat, kata Jonathan sambil berdiri dan mulai berjalan menuruni gunung. Setidaknya 20 tentara tergeletak di tanah di luar pintu depan Edenic High. Semua senjata mereka telah dibongkar dan dibuang. Lebih dari 100 tentara menodongkan senjata ke seorang pemuda berkacamata dan kipas genggam di tangannya. Dia mengenakan jas dan terlihat sangat tajam dengan tatapan tajam di matanya. Di tangannya ada kipas setengah terbuka dengan pola tinta yang terlihat acak. Pria itu tidak lain adalah sepupu Lauren, Colton Blackwood. Meskipun memiliki ratusan senjata yang diarahkan padanya, Colton tidak menunjukkan rasa takut sama sekali saat dia berkata dengan arogan, kamu hanyalah pelayan yang siap dipanggil oleh Jonathan, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Suruh Jonathan untuk datang dan menemuiku, atau segalanya akan menjadi kacau. Mencari saya, tanya Jonathan sambil terkekeh. Colton menoleh ke arah suaranya dan melihat Jonathan dan Lauren menerobos kerumunan. Ah, Lauren, terima kasih telah menyelamatkan saya dari kesulitan mencari Anda. Pulanglah bersamaku dan terima hukumanmu, kata Colton. Jonathan melontarkan senyum penasaran pada Lauren saat mendengar itu. Ada apa dengan sepupumu ini?
Kenapa dia terdengar seperti sedang membaca kalimat murahan dari film atau semacamnya? Jangan khawatir tentang dia. Dia sudah seperti itu sejak dia masih kecil, jawab Lauren sambil memutar matanya. Dia kemudian meminta tentara memberi jalan untuknya saat dia berjalan ke Colton dan bertanya, apa yang membawamu ke sini, Colton? Aku mendengar percakapanmu dengan ayahmu tempo hari. Dia mengatakan kepada saya untuk mengikuti Anda setelah Anda pergi karena dia ingin tahu kemana Anda akan pergi. Sekarang setelah aku menangkapmu bermain-main dengan Jonathan, aku akan membawamu pulang untuk hukumanmu. Colton menjawab sambil meraih lengan Lauren. Bam! Bunyi gedebuk terdengar, dan Colton terlempar ke belakang beberapa meter. Lauren kemudian perlahan menarik lengannya ke belakang dan bertindak seolah-olah dia tidak sengaja memukulnya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa tingkat kultivasi Colton telah mencapai fase lanjutan dari alam Grandmaster, yang 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Colton, kamu selalu menjadi yang paling baik di keluargaku. Silakan pulang dan coba bicara dengan ayah. Keluarga Osborn tidak layak bekerja sama dengan kami. Lauren berbisik di telinganya. Lengan kiri Colton sedikit gemetar saat dia menatap telapak tangannya yang memerah. Dia kemudian melemparkan kipasnya ke udara dan membiarkannya terbuka saat mendarat di tangannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, Lauren. Ikutlah denganku dengan patuh, atau aku harus menggunakan kekerasan. Jadi bagaimana jika kamu menggunakan kekerasan? Tanya Jonathan sambil duduk di kursi. Setelah mendeteksi energi spiritual dari kipas Colton, Jonathan dengan lembut mengusap telapak tangannya dan mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Lauren, aku akan membantumu jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kata Jonathan saat dia menggunakan energi spiritualnya untuk menerbangkan pedang ke arahnya. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya, Lauren mengulurkan tangan ke belakang dan menangkap pedang itu bahkan tanpa melihat. Dengan jentikan jari, Lauren mengaktifkan medan gaya Grandmaster Realm miliknya. Colton, kamu tahu tentang Jay, kan? Apakah Anda benar-benar ingin saya kembali dan menikah dengannya? Itu terserah keluarga untuk memutuskan. Jika Anda kembali dengan saya dapat membantu mengajukan permohonan atas nama Anda, jawab Colton dengan cemberut. Lauren menggelengkan kepalanya. Jangan membuatku melakukan ini, Colton. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Colton melambaikan kipas di tangannya, menyebabkan jejak tinta yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Setelah menyebar di udara, jejak tinta itu tampak hidup dan berbentuk beberapa makhluk mirip ular. Penyegelan jiwa, teriak Colton saat dia mengirim 5 ular yang dibentuk oleh jejak tinta ke arah Lauren. Hujan cahaya, Lauren berteriak saat pedang di tangannya memancarkan cahaya terang yang menyelimuti dirinya sepenuhnya. 5 ular hitam tersebar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka bersentuhan dengan cahaya. Namun, saat Lauren mencabut pedangnya dan mundur, bidak-bidak itu bergabung kembali dan menjadi ular lagi. Kamu bisa meretas semua yang kamu mau, tapi itu tidak akan ada gunanya untukmu. Jejak tinta akan beregenerasi selama saya memberi mereka energi spiritual. Colton berteriak dengan dingin. Pelapis langit. Lauren berteriak dengan gigi terkatup ketika dia melihat ular-ular itu datang lagi. Jejak tinta ini berasal dari kipasnya, jadi kipasnya pasti terhubung dengannya. Jika saya menghancurkan kipasnya, saya akan dapat menghentikan jejak tinta. Dengan mengingat hal itu, dia kemudian memberikan tebasan ke atas pada kipas Colton. Meskipun Lauren benar tentang kipas yang mengendalikan jejak tinta, dia tetap saja seorang kultivator alam Grandmaster. Kecepatan dan kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Colton. Melalui perasaan spiritualnya, Jonathan dapat melihat bahwa Colton baru saja melangkah maju dan menekan kipasnya ke pergelangan tangan Lauren. Energi pedang dari Lauren telah meleset 1 inci dari sisi Colton. Aku tahu kamu tidak akan benar-benar menusukku. Colton kemudian menarik tangannya ke belakang sambil melanjutkan, segel. Atas perintahnya, 4 ular hitam membelit ke 4 kaki Lauren. Dengan energi spiritualnya tersegel, ular kelima langsung menuju mulutnya. Ular itu akan langsung menuju jantungnya jika berhasil masuk ke mulutnya. Bahkan pembudidaya yang paling kuat pun akan kehilangan semua mobilitas dan menjadi lumpuh setelah hati mereka disegel. Namun, ular itu berada beberapa inci dari wajah Lauren ketika menabrak perisai roh. Mencoba membawanya pergi setelah menerobos masuk ke wilayahku. Sepertinya keluarga Blackwood benar-benar tidak menghormatiku, ya. Penyegelan jiwa adalah permainan anak-anak. Di sini,
Saya akan memberi Anda 3 tembakan gratis ke saya. Kamu bisa membawanya bersamamu jika kamu bisa mengalahkanku. Jonathan berkata sambil tersenyum saat dia berjalan ke Lauren. Bersambung.